lanjutkan perbincangan kami, Dr. Nyoman. Tadi saya ingin menanyakan, apakah benar dalam rentang usia remaja ini memang sangat sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap jenazah? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kita di Jawa Timur tadi, yang melaksanakan identifikasi itu ada benarnya. Karena kalau kita ngomong metode identifikasi itu sebenarnya ada dua. Primer dan sekunder. Yang primer itu menggunakan sidik jari, itu yang umum. Kemudian catatan gigi geligi dan DNA. Nah, itu. Kemudian ada yang sekunder, artinya penunjang. Itu dari properti dan tanda medis. Itu, tanda medis itu ciri-ciri tubuh kita. Mulai dari rambut, mata, dan seterusnya. Apakah ada apakah ada bekas luka, apakah ada bekas operasi, yang begitu-begitu, detail begitu, bisa jadi sangat berguna pada saat ini. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, terutama disebutkan tadi, anak-anak itu kan belum masuk, ini ya, biasanya kalau kolega kita yang di kepolisian, di Polres atau yang di Polda itu mempunyai unit identifikasi. Mereka punya alat mambis itu bisa, kalau sidik jarinya masih bagus, dengan korban yang masih baru, belum ada kerusakan, itu begitu orang dewasa masuk dia data kependudukan, dia sudah begitu ditempelkan sidik jarinya itu sudah muncul, identitasnya sudah muncul, nah otomatis. Nah itu kesulitannya dengan adanya anak-anak masih muda ini, kan gitu. Yang kedua, tadi disebutkan kondisi dengan bertambahnya hari, ini kan semakin rusak. Jadi sidik jari itu semakin susah kita dapatkan. Ya. Nah, kemudian yang gigi geligi, seperti yang disampaikan, anak-anak ini pertumbuhan giginya hampir dalam fase-fase sedang kuat-kuatnya, sedang bagus-bagusnya. Kalau kita sudah semakin tua, makin dewasa, kadang-kadang yang dicabut, kadang-kadang ditambal, justru itu menjadi satu tanda khusus khas bagi setiap orang. Tambalan pun setiap orang pasti berbeda. Karena bentuknya berbeda, lubangnya berbeda. Itu menjadi ciri khusus. Itu biasanya bisa menjadi salah satu cara kita untuk menentukan usia si B. Ya, lantas kami langsung akan tanyakan bagaimana proses evakuasi dan juga apa yang menjadi fokus utama. Pak Budi, jika kita ingin lebih lanjut mengetahui, tentu kita mengerti tim SAR gabungan ini berpacu dengan waktu, apalagi ada proses identifikasi jenazah yang kemungkinan ini juga diharapkan bisa terungkap. Pak Budi. Mbak Windy, jadi untuk evakuasi dan identifikasi ini kan dua yang berbeda. Jadi untuk evakuasi Basarnas tetap bekerja all out, 24 jam mereka mencari. Tidak ada istilahnya untuk istirahat, mereka dibagi dalam beberapa shift. Sehingga mereka bekerja 24 jam. Nah baru setelah nanti jenazah ditemukan, akan segera dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, di situ DVI dari Polda Jawa Timur yang bekerja. Baik. Jadi kita bekerja siang malam, Mbak, tidak ada istirahat. Iya. Tentunya kami juga mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun langkah-langkah apa saja mungkin yang bisa diharapkan agar korban ini bisa kembali ditemukan? Untuk korban, terakhir kami dapat laporan dari lapangan, Mbak Windy, ini sudah ada terlihat. Tapi sebelum korban itu masuk ke kantong jenazah, kami tidak berani untuk menyebutkan jumlah korban. Jadi korban sudah terlihat, Mbak. Moga-moga dalam waktu beberapa jam lagi kita bisa mengevakuasi beberapa korban. Baik. Begitu, Mbak Windy. Baik. Pak Kusnan, kami juga ingin menanyakan kepada Pak Kusnan sendiri, dengan adanya posko yang kita ketahui untuk para keluarga, apakah seluruh keluarga korban ini diantarkan kepada Rumah Sakit Bayangkara ataukah ada beberapa yang boleh untuk berada di posko di lokasi? Pak Kusnan? Di Rumah Sakit Bayangkara, Bu Windy, kami siapkan untuk tenda untuk keluarga, baik dari rumah sakit kami sudah menyiapkan, kemudian dari penanggulangan bencana juga menyiapkan juga, kemudian di sini juga disiapkan dapur untuk makan bagi keluarga, serta
fasilitas termasuk untuk keluarga kamar mandi, dan juga teman-teman rekan-rekan wartawan juga kami siapkan tenda juga siap. Baik, Pak Budi, dalam upaya evakuasi ini apakah akan diperluas area pencariannya dan upaya-upaya apa saja yang akan dipersiapkan untuk keesokan harinya, Pak Budi? Mbak Windy, jadi untuk area pencarian itu hanya di gedung yang roboh saja. Jadi 25 kali 25, di situ fokus kita. Jadi tidak ada kita mencari ke daerah yang lebih luas karena memang kejadian ini hanya satu gedung yang roboh. Kemudian untuk hari besok kita akan terfokus lagi untuk mengevakuasi korban yang di dalam. Malam ini alat berat bekerja, besok pagi tinggal dari tim Basarnas untuk mengambil jenazah-jenazah yang ada. Begitu Mbak Cindy. Ya, Pak Budi, untuk tanggap darurat pada umumnya berapa lama untuk kasus ini, Pak Budi? Untuk tanggap darurat kami koordinasi dengan pemerintah Sidoarjo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini akan diperpanjang sampai dengan jenazah diketemukan keseluruhan, Mbak. Jadi tidak ada batasan sampai kapan, tanggap darurat sampai dengan seluruh jenazah diketemukan. Begitu, baik, Mbak Windy. Baik, Pak Budi. Pak Kusnan, kami juga ingin mengetahui sejauh ini berapa sampel dari keluarga korban yang telah dikumpulkan, Pak Kusnan? Sampel yang sudah kami kumpulkan, kami ambil dari keluarga itu sebanyak 57, kemudian dari korban kemarin juga yang sudah diambil sampel DNA, dan langsung jam 6 pagi tadi pagi kami langsung meluncurkan ke Jakarta untuk diperiksa DNA di Pusdokes Polri. Dengan harapan kita juga selain mencocokkan antara data antemortem dengan postmortem di sini, juga di DNA juga kita lakukan agar mana yang lebih dulu terjadi identifikasi pasti, sehingga untuk mempercepat korban ini teridentifikasi untuk segera diserahkan kepada keluarga. Itu Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Kusnan dan juga terima kasih Pak Budi sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kami apresiasi segala bentuk upaya yang dilakukan oleh tim di sana. Kami masih akan membahas ya Bapak-Bapak perbincangan kami lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.